Nah begitu juga saya ingin orang melihat naiknya Gibran itu, diangkatnya Gibran sebagai wapres. Jangan dilihat karena dia anak Jokowi sebagai dinasti. Gibran itu adalah faktor yang menaikkan suaranya Pak Prabowo. Dan dia itu sudah menunjukkan achievement dia selama ini. Performance dia menurut saya mungkin the best wakil presiden yang ada saat dalam sejarah kita nih. Mas. Bandingin sama siapa? Misalnya achievement dari sisi apa nih? Saya senyum aja. Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Agid di channel 0 per 0. Ade Armando baru-baru ini menyatakan kalau Gibran adalah wapres terbaik sepanjang sejarah Indonesia gitu ya. Itu pun dengan pernyataan ini banyak sekali orang yang merasa keberatan, tapi sah-sah aja lah dia menyatakan. Dan Ade Armando ini menginginkan kalau semua orang tuh ingin melihat Gibran, jangan lihat Pak Jokowi. Mana mungkin ya? Mana mungkin Gibran bisa dipisahkan dari Pak Jokowi ya? Artinya Gibran adalah anak dari Pak Jokowi. Itu nggak mungkin. Dalam hal ini beberapa komentator politik yang katakanlah membuat narasi ya, seperti menyatakan kalau si Ade Armando adalah seorang penjilat gitu ya. Kemudian ada yang menyatakan juga setelah digebukin dan ditelanjangin, Ade Armando ini geser otaknya, geser permanen ya. Banyaklah hal-hal itu dan berbagai macam pendapat dari pendapat-pendapat orang yang membuat narasi tentang Ade Armando dengan pernyataannya yang demikian itu. Tentu saja hal ini tidak berdasar ya, pernyataan Ade Armando itu tidak sama sekali tidak berdasar. Artinya begini, dia ingin orang lain melihat kalau Gibran itu bukan suatu bentuk dinasti dari Pak Jokowi. Nggak bisa, nggak bisa. Itu adalah suatu dinasti ya. Dan ini ya Pak Gino menyatakan apa ya, sah-sah saja gitu. Kalau orang pada mau memilihnya itu juga terserah pada para pemilih gitu ya. Artinya Megawati punya dinasti juga gitu. Kemudian Pak SBY punya dinasti juga gitu. Kemudian Pak Jokowi punya dinasti, kan nggak ada salahnya juga, nggak ada bedanya. Permasalahannya di sini adalah rakyat Indonesia belum cukup cerdas untuk memilih secara langsung. Gitu. Artinya money politik seperti bansos gitu ya, ini masih sangat berfungsi banget gitu di perpolitikan di Indonesia. Ini sangat berfungsi banget untuk menaikkan elektabilitas dalam pemilu. Nah, ya namanya juga lagi belajar ya, dan kita berharap kedepannya masyarakat Indonesia ini akan menjadi cerdas gitu. Contohnya begini sajalah ya, kenapa Pagi juga nggak setuju dengan pernyataan Ade Armando dengan masalah, apalagi masalah achievement gitu ya. Achievement itu achievement di bidang apa gitu ya. Kalau sekarang yang dilakukan Pak Prabowo ya justru membuat namanya koperasi merah putih ya. Koperasi atau ide koperasi pertama itu dilakukan oleh Bung Hatta gitu, yaitu wapres pertama atau katakanlah salah satu proklamator pertama di Indonesia yang mengumandangkan tentang koperasi gitu. Nah, itu dilanjutkan sampai sekarang. Malah Prabowo berharap dengan adanya ide koperasi ini itu akan membangkitkan UMKM dan ekonomi rakyat tentunya. Dan gimana bisa jadi Gibran yang terbaik dalam sejarah gitu ya. Belum yang lain-lain ya, dari Habibie yang secara scientific atau teknologi, katakanlah Bapak Habibie adalah Bapak teknologi Indonesia. Ini adalah baik banget. Dan gimana cara berpikirannya Habibie juga, Pak Agit rasa Gibran belum sampai ke arah sana. Bukan masalah menyepelekan, tapi kita lihat dalam realitas saja gitu.
Untuk membahas selanjutnya kita cuplik sedikit tentang pernyataan Gibran ya waktu menyatakan IKN itu adalah tidak semua dana untuk IKN itu diambil dari APBN itu. Artinya hanya mengambil 20% dari APBN. Kita cek dulu ya. Tidak semuanya harus menggunakan APBN. Contoh IKN, banyak yang gagal paham. Tidak 100% pembangunan IKN itu menggunakan APBN. Yang digunakan hanya 20%. Sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri. Ini yang banyak yang gagal paham. Nah, di sini Gibran menyatakan banyak yang gagal paham tentang IKN. Yang artinya IKN itu hanya menggunakan 20% dari anggaran APBN. Tapi apa yang terjadi sekarang? 100% dari APBN. Nah, sekarang yang gagal paham atau kalau boleh Pak Agit nyatakan dalam pernyataan tersebut ya, jadi Pak Agit tidak menyerang pribadinya, tapi menyerang pernyataannya, sekarang itu tidak terjadi. Dan kedepannya pun kayaknya nggak bakal terjadi itu ya, artinya untuk mengembalikan dana yang sekian triliun itu masuk kembali dari investor itu, sedangkan investor aja sendiri sekarang sangat susah masuk gitu. Apa mungkin hal ini akan terjadi? Nah, kita lihat nanti. Tapi yang jelas dari kenyataan yang ada sekarang yang sudah jalan itu tidak yang seperti Gibran katakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita cek lagi pada saat menyatakan tax ratio 23% dan disanggah oleh Profesor Mahfud MD. Oke? Anda bicara 23%. 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau tax rasio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB. Apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah. Karena sekarang aja sudah 82%. Dengan tax rasio sekarang hanya 10,5, sumbangan terhadap APBN itu 20%. Hati-hati loh, rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali nawarkan tax amnesty, juga tidak jelas hasilnya. Kemudian tax pajak itu, insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah, tapi tidak ada yang mau. Karena diperas-peras juga jadi alat nego di kantor pajak. Nah, oleh sebab itu ini harus jelas. Nah, demikian dari Profesor Mahfud MD waktu itu ya. Saya ingat pagi dulu jawabannya Gibran, kita tidak membesarkan kebun binatangnya, tapi kita gemukkan. Jawabannya artinya ke kebun binatang gitu. Yang kalau kita hitung gitu ya, dengan tax ratio 10,5% saat ini sumbangan APBN sumbangan pajak terhadap APBN itu di angka 2.500 triliun ya. Jadi katakan APBN itu sekarang 3.600 triliun dan defisit 600 triliun, artinya dari pajak itu menghasilkan 2.500 triliun, kemudian 500 triliun itu dari dividen BUMN dan pendapatan bukan pajak gitu ya. Nah, ini kelihatan gitu. 10,5% saja itu menghasilkan pajak itu di angka 2.500 triliun. Kalau targetnya di 23% itu terlalu muluk-muluk teman-teman. Artinya hampir mencapai 6.000 triliun. Kalau ini terjadi, katakan di 2025 ini bisa terjadi atau 2026 nanti. Wah, surprise, yang artinya Indonesia adalah menjadi negara maju. Semuanya itu kegiatan negara, APBN negara itu akan ditutupi oleh pajak tok nantinya. Seperti bayar hutang, seperti proyek-proyek PUPR dan kementerian-kementerian lainnya, itu dengan 23% akan tercukupi hanya dengan pajak. Dan kalau pajak itu bisa menutupi APBN, jelas kalau 23% ini ada sisanya, jadi bukan dividen lagi gitu. Dan apakah hal ini akan terjadi? Tidak, yang jelas tidak mungkin terjadi di sampai 2029 gitu teman-teman. Karena baru-baru ini Pak Prabowo menyatakan bahwa target di 2029 itu hanya 15%. Terus kalau sudah omongan-omongan ini terjadi,
apa gitu loh. Dia itu baik dari sisi mana? Yang jelas ya tidak salah kalau katakanlah Deddy Siregar menyebutnya Armando ini adalah penjilat, kemudian Alifur Rahman juga menyebutnya otaknya udah geser gitu ya, atau geser permanen otaknya Ardi Armando setelah digebukin dan ditelanjangi itu. Nah, itu sindiran yang sangat keras terhadap Adi Armando. Yang artinya begini teman-teman, demi membela suatu ide, bukan ideologi ya dia, membela suatu politik. Jadi politiknya Adi Armando sekarang kan di bawah PSI, jelas arahnya ke sana, masih berhubungan dengan keluarga Pak Jokowi ya, artinya ketua umum dari PSI adalah Kaisang. Nggak mungkin dia akan menjelekkan keluarga dari Pak Jokowi, itu tidak mungkin gitu ya. Artinya dia memuji, cuman kadang orang kalau sudah masuk ke kawasan politik tersebut, wacananya jadi berubah. Bagaimanapun apapun caranya, narasi dibuat ini jadi terbalik gitu. Tapi kalau kita cek secara data ya seperti itu gitu. Apa yang diomongkan Gibran tentang IKN hanya 20% memakai anggaran APBN tidak terjadi, dan tax ratio yang 23% yang sangat buruk itu pun tidak terjadi dan jauh bahkan dari target. Artinya Pak Prabowo sendiri sudah menargetkan 2029 itu di 15%. Itu pun kalau bisa, kalau menurut Pak Git ya. Ya prediksi Pak Git maksimalnya 13-14% lah, sekitar itu ya. Jadi, apakah teman-teman berpendapat sama dengan Adi Armando bahwa Gibran adalah wapres terbaik sepanjang sejarah? Dan menurut Pak Git ini cukup sekian. Terima kasih.